Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh lana sadrina wa yassir li amrina wahlul min lisani yafqahu qawlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrus syam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, guru kita yang mulia Ustaz Dodi Al-Jambari, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, panjang umur serta ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sebelumnya mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah khair. Yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah Majelis Ta'lim Cherryville, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya, sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang offline maupun yang online. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa, berkumpul, bersilaturahim dalam kajian Ahad pagi Kopi Fajar bersama Ustadz Dodi Al-Jambari dan Bapak Ibu Majelis Ta'lim Cherryville di hari ini Ahad 9 April 2023. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, tabi'in serta umatnya kita. Semoga kita semua selalu istiqomah di atas sunnahnya dan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum masuk ke dalam kajian guru kita, izinkan kami untuk mengingatkan kepada Bapak dan Ibu kita semua agar senantiasa menjaga adab-adab kita dalam bermajelis. Ikhlaskan hati kita, luruskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fokus dalam menyimak materi yang akan disampaikan serta duduk yang baik agar Bapak dan Ibu bisa fokus. Fokus dalam menyimak materi yang akan disampaikan serta kita memperhatikan adab-adab kita dalam bermajelis. Semoga dengan ikhtiar kita Allah turunkan keberkahan untuk kita semua, dan Allah memudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama kajian Kopi Fajar berlangsung. Mari kita buka kajian Kopi Fajar pada pagi hari ini dengan baca suratul Fatihah ala hazini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Baik, langsung saja kita langsung ke Ustaz kita, Ustaz Dodi Al-Jambari, fal yatafadhal mazkur. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Alhamdulillah, pagi ini Allah SWT berikan begitu banyak nikmat kepada kita. Kesyukuran kita di bulan Ramadan ini menjadi bagian yang sangat luar biasa.
Tidak ada orang yang tidak bergembira dengan adanya Ramadan. Orang yang berakal pasti senang sekali ketika pintu-pintu surga dibuka. Semua amaliyah kita bisa sampai kepada Allah SWT. Dan orang yang cerdas juga bergembira karena setiap amal kita tidak akan sampai ke neraka karena neraka ditutup. Begitu juga orang yang mengenal tentang hikmah, maka Allah SWT sudah membelenggu para setan-setan sehingga kita leluasa mengerjakan amaliyah minim godaan. Maka kegembiraan kita harus diiringkan dengan kesyukuran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat satu-satunya manusia yang senantiasa menghadirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun tanpa jasa beliau alaihi salatu wassalam kita tidak pernah bisa sampai kepada tahapan ini. Kalau bukan karena beliau pasti kita entah dapat petunjuk dari siapa. Pagi ini kita akan membahas tentang kita tidak sendiri. Kalau kita dibukakan mata kita, mata batin kita, mata hati kita, biasanya kalah sama mata fisiologis kita. Kalau kita lihat pas buka puasa, makanan membentang begitu luar biasa, tapi padahal begitu luar biasa, tapi mata hati kita hanya tertuju pada bagaimana menyempurnakan puasa dengan berbuka. Tapi mata fisiologis kita, wah kepengen ini, kepengen itu, apa segala macam. Rasanya lapar matanya itu kepengen semua dihajar. Padahal baru kena teh manis sama air putih aja, sama kurma 3 rasanya udah begah. Akhirnya banyak yang mengikuti hawa nafsu. Sholatnya biasanya agak mundur karena ngurusin perut dulu. Kalau boleh reverbnya dinolin, berasa kayak di karaoke. Baik. Nah, gini enaknya. Jadi apa yang dimaksud dengan kita tidak sendiri? Tentu kita tahu bahwa orang yang bertakwa itu cirinya adalah yu'minuna bil ghaib, believe the unseen. Jadi meyakini yang tampak. Meyakini yang tidak tampak itu dalam pengertian ada Allah, ada malaikat, ada pahala dosa, ada surga neraka, ada jin malaikat, sehingga bagian yang kadang-kadang jauh dari pandangan kita sekarang terkungkung dengan tenda. Di luar ini ada saudara-saudara kita yang mungkin butuh doa kita. Di luar ini mungkin ada saudara-saudara kita yang butuh bantuan kita. Beberapa hari lalu di Nablus, Palestina, ada seorang anak umur 7 tahun yang harus pecah kepalanya karena ditembak sama tentara Zionis Israel. Saudara-saudara kita di Palestina, di Yerusalem, di Baitul Maqdis mengalami luka-luka akibat serangan dadakan dari tentara Zionis Israel tanpa alasan. Kalau misalnya itu terjadi di salah satu kota di Inggris begitu, katakanlah di Birmingham gitu ya, ada penembakan terjadi, kira-kira reaksi dunia seperti apa? Tapi begitu menimpa saudara kita muslim, menjadi adem ayem tanpa perlawanan. Dan kita karena sudah terbiasa dengan kelakuan Zionis Israel itu menjadi hampir kayak nggak punya hati, udah biasa. Padahal sebetulnya ada begitu banyak doa yang harus kita sampaikan kepada Allah SWT berkait dengan mereka. Salah satu doa yang sering diucapkan oleh para khatib di khutbah Jumatnya, Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin
fi kulli makan, fi Palestina, fi Syria, fi kulli makan. Maka kemudian ketika kita meminta kepada Allah SWT dan itu diaminkan oleh orang yang saleh dan Allah SWT mengabulkan, pasti Allah SWT berikan kemudahan kepada mereka. Betul, memang mereka kalau tahu wafat akan syahid di mata Allah SWT. Kita susah nirunya tuh, karena kita tidak punya keadaan yang sama. Kita wafat belum tentu syahid. Karena kita mengupayakan ibadah di bulan Ramadan itu kalau bisa khatimah. Dan sekitar kurang lebih 18. Di antaranya adalah di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah. Ketika seperti Rasulullah SAW dalam keadaan keningnya berkeringat, kan nggak bisa dibikin. Kalau syuting film bisa dibikin. Gimana caranya? Ambil sprayer, isi air, semprotin ke jenazahnya. Tapi untuk apa bikin begitu? Wafat hari Jumat itu adalah bagian yang kemudian tidak akan mendapatkan azab kubur. Kira-kira kalau ada orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, mungkin nggak wafat Jumat? Kalau emang ada keistimewaan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang paling berhak untuk menentukan siapa yang diwafatkan di hari Jumat, sehingga kesempatan untuk mendapatkan azab kubur menjadi hilang. Mungkin sebagian kita akan bertanya, loh ini orang sepanjang umurnya nggak pernah ibadah, malah kelakuannya belangsak. Di terminal dia malakin orang, dia suka mabuk apa segala macam dan seterusnya. Kok bisa wafat Jumat? Kita harus husnuzon kepada Allah SWT. Kalau Allah terima taubatnya, kita mau apa? Maka bagian yang seperti ini harus kita lihat secara penuh, bahwa Allah SWT takdirnya tidak bisa kita lawan. Begitu pula ketika kita tahu bahwa nanti Lailatul Qadar itu yang namanya malaikat turun itu lebih banyak dari jumlah pasir yang ada di bumi pada saat Lailatul Qadar. Kira-kira kalau kita kemudian nggak nyari pas Lailatul Qadar, kita tidak hadir. Pas waktu Lailatul Qadar hadir, kita nggak ikut absen. Dapat apa kita? Doa kita panjatkan kepada Allah SWT, tapi tidak di Lailatul Qadar. Ketika kita panjatkan di Lailatul Qadar, maka doa ini akan sampai kepada Allah SWT. Bagian yang kemudian harus kita pahami adalah Allah SWT kita sendiri. Ketika kita tahu bahwa ada doanya anak-anak yang kita santuni, maka ada bagian yang kemudian, wah sayang sekali, mestinya kita santuni ya, kok kita enggak? Maka kita tidak menjadi bagian yang mendapatkan amaliyah di santunan itu. Di dalam surat 4 ayat 85 Allah SWT menyatakan, syafa'atan hasanatan, barang siapa memberikan pertolongan kepada perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan bagian dari ganjarannya. Ada pembilang, Allah SWT memberikan pengalihan. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan, di surat 6 ayat 160 Allah kalikan dengan 10 kali lipat. Di surat 2 ayat 261 Allah kalikan dengan 700 kali lipat. Di surat 3 ayat 92 Allah SWT sediakan ganjaran kebaikan yang sempurna.
Di surat 3 ayat 134 Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan. Di surat 3 ayat 31 Allah berikan ampunan dosa. Pembilangnya harus muncul dari kita. Ketika tidak muncul pembilang dari kita, 0. Maka 0 dikalikan 10, 0. 0 dikalikan 700, 0. 0 dikalikan tak terhingga. Kalau Allah SWT memberi ganjarannya eksponensial, maka menjadi 0. Berapapun yang Allah SWT jadikan pengali amal yang disediakan oleh Allah SWT, selama pembilangnya 0 dari kita tidak pernah muncul amaliyah itu, maka kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setidaknya minimal ada 0,000001 yang muncul dari kita. Kalau hitungannya tak terhingga menjadi pasti dapat juga tak terhingga. Tapi kalau 0 sama sekali dari kita, nggak ada sedikit pun, bahkan niat pun nggak. Misalnya Lailatul Qadar, kita nggak niat nyari, malam-malamnya kita nggak hidupkan, akan dapat apa gitu? Ya nggak dapat apa-apa. Ketika ganjaran orang yang mendirikan Lailatul Qadar itu, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan dan dia mengharapkan Allah SWT ihtisaban, ghufirahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni dosanya atas dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kalau dia tidak menjadikan Lailatul Qadarnya itu sebagai kegiatan amaliyah dia, maka tidak akan tercatat sebagai orang yang mengerjakan Lailatul Qadar. Maka merugilah kita kalau Ramadan ini akan sama seperti Ramadan yang lalu. Kita nggak pernah tahu amal mana yang membuat kita menjadi mulia di mata Allah SWT. Atas bantuan kita, atas amaliyah kita, sekecil apapun pasti Allah perhitungkan. Begitu juga ketika ada pahala wakaf Al-Quran atau bacaan Al-Quran yang kita wakafkan. Ketika kita berwakaf Al-Quran kemudian dibaca oleh orang yang menerima Al-Quran, maka setiap hurufnya akan sampai kepada kita. Tapi kalau kita nggak wakaf, ya nggak dapat apa-apa. Padahal orang baca aja. Begitu juga dengan kondisi di mana tahajud dari santri yang pernah kita beri donasi. Maka berbahagialah kita, sesedikit apapun kita tetap memberi kepada mereka, sehingga apa yang jadi amalan mereka, kita tidur, kita terlelap, sementara mereka Allah SWT karuniakan untuk bisa tahajud, untuk bisa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Maka yang terjadi, Masya Allah, kita akan mendapatkan bagian dari donasi yang kita berikan. Itulah kenapa Rasulullah SAW selalu ketika beliau ingin memberi, pasti beliau memberikannya kepada orang-orang yang saleh. Kemudian begitu juga dengan amalan-amalan janda duafa yang kita beri dana. Mereka bisa makan, bisa buka puasa, bisa sahur. Berapa banyak di antara mereka yang kemudian harus kesulitan. Saya pernah menemukan di bulan Ramadan itu panitia zakatnya enggan untuk melakukan survei terhadap duafa dan aitam. Cuma duduk di ruang sekretariat dengan sofa yang empuk, ber-AC. Mereka cuma nunggu nyebarin kupon dengan cara menunggu orang yang datang minta sumbangan atau datang minta pembagian zakat. Padahal di zaman Rasulullah SAW itu zakat mal yang 1/8-nya adalah berhak para amil zakat mendapatkannya. Seperti yang pernah saya sampaikan, itu mereka keliling dulu nyari aitam dan duafa, baru mereka mendapatkan 1/8. Nah, sekarang ini para panitia amil zakat duduk ongkang-ongkang di sekretariat, duduk di sofanya yang empuk,
ya, sambil buka-buka sosmed, kemudian menunggu orang yang datang untuk minta kupon. Kadang-kadang yang minta kupon itu sudah minta di sini, minta di masjid yang satu lagi, sebelah lagi, minta sana, minta sini, akhirnya numpuk. Sementara janda-janda duafa yang betul-betul membutuhkan malah nggak punya kemampuan untuk mendatangi masjid, nggak mampu mendatangi komunitas-komunitas muslim yang jauh dari dia. Akhirnya adalah di kita ini. Mungkin kalau ditanya ke panitia pasti ada yang minta sumbangan dari Pacitan, dari Cilacap, dari Subang, dari mana lah, sekenanya mereka. Nah, saudara-saudara kita yang kemudian dengan mengkritisi cara pemerintah untuk mengelola amil zakat ini, mestinya setiap RT, setiap RW punya data bahwa di RT kita ada sekian yang duafa, di RW saya ada sekian orang yang kena pandemi kemudian tidak berpenghasilan. Maka kemudian pemerintah lewat Bazis, lewat Basnas, lewat Lasnas, lewat Lahzisnya kemudian mulai membagi begitu banyak kebutuhan-kebutuhan para mustahik. Kalau kita lihat sekarang ngadu gede-gedean saldo, padahal nggak manfaat, kan menjadi menyedihkan. Kita nggak sendiri loh, ada orang lain yang membutuhkan kita. Begitu juga dengan kondisi di mana semua kebaikan akan kembali kepada kita. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kita adalah hamba penyusun amal. Pada saat seseorang melakukan amal, pasti Allah SWT mencatat. Di dalam surat 50 ayat yang ke-18, Allah SWT menyatakan bahwa tidaklah seseorang mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu kecuali ada malaikat yang mengawasi. Bahkan di dalam surah At-Tariq ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala setelah berbicara tentang makrokosmik, was-samaa'i tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Kemudian dikatakan apa? Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap manusia pasti ada yang menjaganya. Maka kemudian ketika kita merasa dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka masih beranikah kita melakukan keburukan-keburukan? Masih beranikah kita melakukan amalia-amalia yang buruk? Atau bahkan justru tidak melakukan amalia apapun sehingga kita tidak mendapatkan apapun karena pembilangnya nol tadi. Waliyadzubillah. Kalau kemudian kita lihat di dalam surat yang keempat ayat 85, Allah SWT jelas menyatakan bahwa barang siapa yang memberikan syafaat kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala bagian daripadanya. Dan barang siapa memberi syafaat kepada yang buruk, maka dia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, seiman seimat rahimakumullah, manusia ini makhluk sosial. Maka kita tidak sendiri ketika Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina, dikatakan bahwa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a wattaqullah. Dikatakan oleh Allah SWT, tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Dikatakan bahwa sekalian manusia bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kita semua dari seorang diri, kemudian daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah berkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan takwa kepada kita akan asma untuk saling meminta kepada Allah Ta'ala. Dan
disuruh memelihara hubungan silaturahim. Ini yang saya ini jauh lebih aman ya. Alhamdulillah. Baik. Gennya bisa dibuka dikit. Reverbnya nggak usah dok. Reverb sama echo-nya nggak usah. Ini masih ada reverbnya. Cek, masih, cek, masih. Yang bikin cek itu nutupin pesannya malah. Cek, cek. Baik. Bisa dibuka gennya sedikit. Gennya dibuka sedikit, iya. Nah, gini enak. Baik. Reverbnya nggak bisa hilang. Oh, dihilangin aja. Sama sekali hilangin, nolin aja. Jadi pesannya nggak numpuk. Kayak ngomong di gua. Dinolin aja reverbnya atau echo-nya. Cek. Malah hilang gennya. Cek. 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 Baik. Ramadan ini ajang amal setiap manusia. Sebagai sebuah interaksi sosial, kita itu biasanya kalau berhubungan sama manusia, itu ada like, ada dislike. Sesuai selera, ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Ada yang suka minyak, ada yang nggak suka minyak. Ada yang suka asam, ada yang nggak suka asam. Makanya kalau ke tukang bakso itu biasanya ada yang kecap dikasih bakso, ada saus dikasih bakso, ada bakso dikasih kecap. Ada bakso dikasih saus, ada bakso dikasih cuka. Ada yang cuka dikasih bakso, maksudnya asam banget. Asam banget, pedas banget gitu. Karena selera. Begitu juga dengan kondisi ketika kita ta'aruf. Ini reverbnya benar-benar nggak bisa hilang ya. Cek. Nah, cek itu yang cek itu pengennya dihilangin tuh. Cek. Sama sekali nggak bisa hilang. Baik. Ya udahlah, terima nasib. Allah SWT mengajarkan kepada kita ta'aruf. Ta'aruf itu dari kata arif. Arif itu mengenal. Makanya ada padang Arafah, di mana ayahanda Adam bertemu dengan ibunda Hawa. Kemudian ketika bertemu, maka di tempat mengenal, di situ dikatakan Bukit Arafah. Bahkan ada yang mengabarkan dengan mitos-mitos bahwa ketemunya di Jabal ada di Arafah itu di bukitnya di atas itu ada apa istilah namanya itu, lupa sama saya. Soalnya mitosnya nggak jelas itu. Jadi seolah-olah semua pelawat di sana itu nulis namanya gitu, Yanto dan Ita gitu. Gambarin tanda panah, kasih hati. Pulang dari sana malah putus. Aneh-aneh. Kadang-kadang ada yang naruh foto segala macam. Nyari jodoh kayaknya. Padahal ta'aruf itu disarankan oleh Allah SWT untuk kemudian betul-betul arif. Arif itu mengenal. Makanya ada ayat yang menyatakan lita'arofu, diciptakan berbangsa-bangsa untuk kalian saling mengenal. Kita bertetangga harus saling mengenal. Siapa
yang tetangganya belum ngaji, belum bisa baca Quran, kita mesti tahu itu. Siapa yang enggan sholat berjamaah, kita mesti tahu itu. Siapa yang perlu bantuan kita, siapa yang butuh bantuan dan seterusnya. Itu mesti saling kenal kita. Nggak boleh enggak, karena makhluk sosial yang namanya manusia itu harus menghadirkan itu. Karena Allah SWT meminta kita untuk melakukan itu. Begitu juga ketika bicara tentang cocok nggak cocok. Wah, dia mah orang level tinggi, dia kalau di kantornya dia punya status sosial yang luar biasa. Tapi kalau kemudian kembali ke perumahan ini, ya sama, kita semua sama. Perlakuannya ya sama, nggak ada yang istimewa. Saya pernah datang ke satu tempat sholat gitu, udah dapat nih soft yang paling depan. Kata Rasulullah SAW kan suruh rebutan soft depan ya. Begitu kita di depan langsung diusir sama ajudannya. Ini buat bapak katanya. Lah, kenapa nggak bapaknya yang masuk ke tempat? Ajudannya malah nyiapin. Gitu. Saya bilang bahwa setahu saya soft depan itu buat orang yang duluan datang, bukan disediakan buat orang tertentu. Kalau mau ya datang duluan. Gitu. Tapi karena status sosial saya cuma karyawan di situ, ya udah ngalah sama bos gitu kan. Dan itu menyakitkan. Itu sebuah kedoliman menurut saya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang kemudian cuma nitip sajadah doang. Datang nitip sajadah, habis itu pulang. Ada yang begitu tuh. Kalau di tempat saya, taraweh itu sampai ada yang bawa kipas angin sendiri. Jadi maunya deket colokan, gelar sajadah, taruh Quran di situ, botol minum, habis itu colokin kipas angin, tapi masih dimatiin. Gitu. Jadi kalau ada yang mau pakai buat ngecas, buat apa segala macam, repot itu. Kalau nggak bawa teh, nggak bawa kombinasi, repot. Akhirnya begitu nanti selesai azan isya karena perempuan, jadi azan isya itu mereka sholatnya di rumah, taraweh baru ke masjid. Nah, softnya jadi keganjel sama potean, apa namanya, peralatan atau perlengkapan yang mereka siapkan itu. Nah, yang begitu kadang-kadang kita cocok nggak cocok itu. Tapi yang kita harus lakukan adalah toleran, tasamuh. Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk saling toleran sama sesama muslim atau sesama manusia yang non muslim sekalipun, kita harus toleran. Oh, dia memang begitu. Oh, dia orang Jawa, oh dia orang Batak, oh dia orang Makassar, oh dia orang Timur dan seterusnya. Itu cocok nggak cocok itu. Maka di situ ta'aruf tadi menjadi penting. Jadi kita ini nggak sendiri, badan kita sendiri ya. Orang harus tahu dong, saya ini siapa, nggak bisa. Kita nggak boleh egois. Di dalam kaidah psikologi itu ada egois, ada egosentris, ada altruis. Altruis itu mentingin orang, nggak peduli sama dirinya sendiri. Kalau egosentris, yang penting dia berkiprah. Tapi kalau egois, yang penting dia. Maka kitalah yang kemudian harus melihat sampai mana batasan kita berhadapan sama banyak orang tadi. Kemudian Allah SWT juga mengajarkan kepada kita untuk saling butuh, saling bantu. Maka ini munculkan komunikasi. Misalnya saya ketemu sama ibu-ibu di sini di tempat lain misalnya. Ibu lagi nunggu jemputan mobil. Terus saya ketemu sama ibu. Ibu saya liatin aja gitu, dari atas kepala sampai ujung kaki. Kira-kira tanggapan ibu apa? Ini orang mau nyopet kayaknya. Apa jangan-jangan mau jambret? Mau apa? Tapi kalau kita komunikasi, Bu, maaf Bu, Ibu orang Cherryville bukan? Kayaknya wajah-wajahnya mirip-mirip. Oh, ini Ustadz Dodi ya? Itu kan enak. Tapi kalau nggak ada komunikasi, lihat-lihatan, nggak jelas ini mau ngapain.
Tapi kalau kemudian menjadi salah gitu, sok kenal sok deket gitu, oh maaf Bu, saya banyak yang saya hampir kenal gitu. Kayak kemarin saya waktu ngisi di salah satu tempat, disamperin saya, Ustadz ada hubungan famili sama Ustadz Erik Yusuf nggak yang di Bandung? Oh iya, saya bilang, saya saudara seiman seakidah. Jauh banget Ustadz. Iya, mukanya mirip memang. Saya ini kalau dijejerin sama Ustadz Erik Yusuf agak mirip. Hedi Yunus, Erik Yusuf, saya itu mirip-mirip Pak. Mukanya gitu, pasaran, ya, muka pasaran. Tukang kerupuk rawat domba juga ada yang mirip-mirip kayak saya gitu. Kalau mau kenalan nanti saya kasih nomor telepon. Malah ada yang bilang, Ustadz ini kayak Chester Bennington. Penyanyi Linkin Park yang udah mati gitu. Malah ada yang bilang kayak Ken Aulia katanya. Ken Aulia itu basisnya The Fly. Muka pasaran gitu emang. Maka ketika saling butuh, saling bantu, ada komunikasi, harus muncul apa? Ta'awun. Maka kata Allah SWT, tolong koreksi kalau saya keliru, surat 5 ayat yang kedua. Kata Allah SWT, ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Jadi kalau misalnya di sini, ini atau gitu-gitu, iya saya nggak usah deh. Saya nggak usah juga. Lah terus siapa? Kalau kemudian kita ikut-ikutan untuk melakukan kesalahan-kesalahan, ya habis ini, habis itu. Padahal sebetulnya ya udah kita bantu apa yang bisa kita bantu. Nyari amal aja. Sekali lagi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, diperhitungkan setiap kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alafu Pak Ustaz, kipas angin ini boleh ke Pak Tinoyo aja, kesana aja nggak apa-apa. Saya agak gampang kopok ini. Jadi silih asah, silih asih, silih asuh. Ada yang namanya istilah tahabu. Saling memberi hadiah akan menumbuhkan rasa cinta. Rasulullah SAW dan para sahabat itu terbiasa, dan itu nggak pakai dalam rangka nungguin ulang tahun baru ngasih hadiah, nungguin 17-an baru apa? Wah macam-macam lah, nyari momen. Apa? Bikin cross kado 20 ribuan pokoknya, misalnya 50 ribuan atau 100 ribuan, pokoknya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, 100 ribu, terserah mau apa, pokoknya yang manfaat. Akhirnya mulai. Nah itu seru biasanya yang pernah bikin cross kado itu. Ada yang pernah bikin cross kado nggak sih? Acara gitu, biasanya komunitas-komunitas kecil. Sekali-sekali bikin lah ya Isrob gitu. Kecil-kecil aja 20 ribu atau 50 ribu gitu. Yang penting manfaat gitu. Kira-kira kalau 50 ribu dapat Quran nggak? Wah dapat tuh. Dapat Quran yang 50 ribuan pasti gitu kan ya. Terus malah yang A5 itu malah cuma 30 ribu aslinya gitu ya, biaya cetaknya. Cuman kalau di cover ini atau segala macam jadi 170 kan gitu. Memberikan hadiah itu menumbuhkan rasa cinta. Kata Rasulullah SAW, sayangilah musuhmu maka dia akan jadi saudaramu. Itu kan Masya Allah ya, Rasulullah SAW itu menghadirkan contoh-contoh yang sangat luar biasa. Kalau kita nggak praktekkan, kita nggak akan dapat kemuliaan seperti Rasulullah SAW. Kira-kira kalau kita tanya, Rasulullah SAW melakukan itu untuk apa? Untuk cari pamor? Enggak. Beliau memang orang baik, dan Allah SWT jadikan dia contoh teladan yang terbaik. Kira-kira keliru nggak kalau kita niru Rasulullah SAW? Ya enggak lah, nggak ada kelirunya, nggak ada salahnya. Bahkan barang siapa meniru Rasulullah SAW di surat 3 ayat 31, Allah bilang akan mendapatkan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Akan dapat yang namanya kecintaan Allah dan ampunan dosa karena Allah Maha Pengampun lagi Maha
penyayang. Kemudian ada yang namanya amal jama'i. Amal jama'i ini keroyokan, ya, gotong royong. Jadi nggak mungkin dikerjakan sendiri semua. Jadi kalau misalnya selama ini yang nyiapin segala macam itu, ya jangan sendiri lah, keroyok, dibantu. Apa yang bisa saya bantu? Tawarin diri untuk kemudian kita mengambil bagian ya, nggak cuma hanya Ramadan. Apa yang bisa saya bantu? Karena amal jama'i itu luar biasa. Luar biasanya kenapa? Bukan biasa di luar ya, tapi benar-benar luar biasa. Contoh, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kita tahunya satu sholat itu berapa derajat? Berapa? 27. Itu hanya terjadi pada duhur, asar, dan maghrib. Isya'nya 59, subuhnya 119. Tuh kan? Kalau kita tidak baca hadisnya sampai kitab-kitab besar nggak ketemu itu. Biasa beli buku yang buku saku gitu nggak ada tuh, nggak ketemu tuh. Taunya 27 derajat aja. Ada yang baru dengar? Kalau isya'nya 59, subuhnya 159, subuhnya 119. Pasti baru dengar. Pembagian zakat, kalau misalnya dikerjakan sendiri, gempor. Tapi kalau kemudian menyebar, pakai koordinasi, penanggung jawabnya siapa? Pak Rizko misalnya, contoh. Nanti penanggung jawab sektor sini siapa, sektor sana siapa. Bagian perumahan yang ini sebelah sana siapa, yang rumahnya di situ. Bikin dasa warga. 10 rumah, 1 orang. Maka desa warga ini tahu, ya, desa warga ini kemudian melapor kepada koordinator kepada penanggung jawab tinggal lapor kepada sekretariat. Ketua jadi tahu memetakan, oh nanti yang bagi zakat ini kesini sekian apa dan segala macam dan seterusnya. Masya Allah, kalau well organized kayak begitu tuh. Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan bahwa al-hakum bilan nizam yaglibul batil bin nizam. Keburukan atau kebatilan yang terstruktur akan terkalahkan dengan kebaikan yang tidak terstruktur. Jadi kalau ada orang mau ngerusak tapi rapih gitu, ya, nanti hancurin ini dulu baru ini gitu. Itu akan lebih keren ketimbang kita nyusun soft. Dan itu kalau kita tidak terorganisasi dengan baik, tidak terkoordinasi, itu cepat kalah itu. Makanya kemudian Islam sekarang ini dipecah belah. Gimana caranya supaya jangan nyatu. Dibikin NU sama Muhammadiyah dipecah. Habis itu NU dipecah lagi jadi NU garis lurus. Yang salaf juga begitu. Ada yang jadi Al-Irsyad, ada yang jadi Persis, ada yang jadi macam-macam tuh. Salafnya salaf mana nih? Salaf Solo apa salaf? Itu salat ya. Salat Solo itu. Maka kemudian ada yang mau bergerak sendiri pakai pergerakan, ada yang nggak mau. Maka kemudian mecah, yang satu jadi Radio Roja, yang satu jadi Hasmi, Radio Fajri di Bogor, gitu. Makanya kalau kita dengar, yang satu pakai nasyid, yang satu nggak mau pakai nasyid. Jadi berusaha untuk gimana caranya supaya dipecah. Kalau jadi satu kekuatan, imperialisme Inggris itu pernah melakukan pemecah belahan Inggris. Koloninya di India, Pakistan, Bangladesh. Dan mereka mengeri karena apa? Nilai jihad yang ada di India, Pakistan, Bangladesh itu mengerikan buat mereka. Maka dipecah. Gimana caranya? Bikin jamaah tabligh. Syekh Yusuf kemudian disuruh bikin satu skema gimana caranya supaya Islam itu hanya dari masjid ke masjid.
Tidak boleh berpolitik, tidak boleh turun ke jalan, tidak boleh bikin sistem, tidak boleh bikin sistem keuangan sendiri, tidak boleh bikin sistem perekonomian sendiri, pokoknya ibadah aja. Maka kalau kita lihat saudara-saudara kita jamaah tabligh, isinya ibadah aja. Jumat, Sabtu, Ahad, masuk masjid, bawa kompor, apalah segala macam, makan sendiri, masak sendiri, pokoknya nguplak di masjid itu begitu aja. Apakah salah? Enggak, amalannya amalan sunnah. Cuman itu adalah bagian dari kooptasi imperialisme Inggris terhadap India, Pakistan, Bangladesh. Coba kalau ngomong jihad mereka satu kata, selesai, bubar. Makanya sekarang kita juga di istilahnya politik pecah bambu. Apa sih, nggak ngerti saya. Gitu deh. Buka bersama. Giliran kawinan anak presiden nggak ada COVID. Giliran buka bersama COVID. Loh, katanya udah nggak ada COVID. Ya mana sih? Jadi bagaimana supaya Muslim ini tidak bersatu? Karena mengerikan. Sahur on the road. Kalau anak-anak mudanya masih senang, kalau dulu zaman saya di Jember itu ada namanya musik kotean. Dari bambu, dari kayu dibolongin, ditatah gitu. Tok tek tok duk duk dak duk derong tek tok duk duk dang duk der. Itu dibikin alatnya itu cuman buat bangunin sahur aja. Dan keluarnya cuma pas sahur. Sekarang kalau kita lihat di Google, di YouTube misalnya gitu ya, musik kotean atau musik patrol khas Jember. Wah, sekarang udah pakai organ, udah pakai amplifier, udah nggak seru udah nggak keren. Zaman dulu tuh nggak ada, suling aja nggak ada. Yang ada cuman perkusi aja, full perkusi. Gitu. Nggak ada alat musik yang dibeli, tapi bikin semua sendiri. Ada yang botol cuma ting 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 ting. Ada yang bawa botol apa namanya? Botol air mineral tuh. Tek tek terek tek tek terek. Itu jadi rame tuh begitu tuh. Makanya sekarang jadi sahur itu bunyi dari musik patrol itu. Kalau di Jember zaman saya. Sekarang udah pakai remix musik TikTok segala macam itu. Nah, kalau kita kemudian sahur on the road, ya, saudara-saudara kita yang bekerja di tengah malam, kemudian ada sebagian anak-anak kita yang tahu kantong-kantong di mana saudara-saudara kita mungkin ada yang belum makan, gembel-gembel di depan toko itu, daerah proyek itu masih banyak. Nah, kalau kita kemudian mendatangi mereka, ya Israf kira-kira bisa nggak menyisihkan sebagian dananya bikin nasi sahur gitu, 20 ribuan aja, nggak usah banyak, paling 20, 30, udah naik motor aja bareng sekalian mau sahur, nyamperin. Puasa nggak puasa mereka kalau dikasih makanan pasti mereka makan. Apalagi lauknya lengkap, wah Masya Allah itu. Sekali-sekali mereka merasakan makan enak juga bareng kita. Maka kalau tidak dikerjakan bareng-bareng, kalau cuma dikerjakan sendiri, susah, nggak terwujud. Maka pasukan anak-anak nih yang remaja-remaja, Pak Toyo ada berapa anak yang bisa dikaryakan? Yang lain berapa banyak berarti? Karyakan, ayo keluar. Nih sahur on the road bikin. Daerah mana? Daerah sini, daerah sini. Gak usah jauh-jauh, grand wisata aja. Pasti satpam-satpam ada kan? Nah udah, kasih. Saya kalau masuk sini itu Starling yang banyak. Ya. Starbucks keliling. Kemudian kita lihat dari skala kecilnya. Skala kecilnya apa? Tetangga. Tetangga ini adalah saudara yang terdekat. Kalau terjadi sesuatu pasti tetangga duluan yang action. Ada yang meninggal gitu. Pasti yang datang apakah saudara kita yang dari jauh? Enggak. Pasti saudara kita yang paling dekat. Kemudian kalau kita enggak pernah akur sama tetangga, repot. Enggak pernah asik sama tetangga, enggak pernah berkunjung, minimal gini, mohon izin ya. Ini syarat ada apa? Contoh-contoh sederhana aja. Beli kacang hijau seperapat,
air seember, kasih gula Jawa 2 gelundung gitu, direbus sebentar, masukin ke kantong plastik es mambu, es lilin itu, iket-iketin, masukin kulkas, di freezing. Anak-anak sore itu keluar kalau lagi main, sini, wah dikasih es, ada rasa kacang hijaunya gitu. Oh, kacang hijau cuma seperapat, minimal ada kulitnya lah kacang hijau gitu ya, rasa kacang hijau. Atau yang lain gitu. Nah di kita itu kadang-kadang kalau ngelihat agak keluar sana, itu malah encim-encim yang jual kolak itu, yang jual apa segala macam. Jadi Ramadan ini bawa berkah buat banyak orang, nggak cuma muslim aja. Kemudian kalau di kampung, garam, bawang putih, pandan, daun sirih, itu jadi barteran. Siapa yang nanam sirih itu biasanya jadi minta ya, monggo silahkan. Pandan, daun pandan, lagi kan nggak tiap hari bikin, tapi yang nanam nggak semua orang punya. Serai dan seterusnya. Itu kalau, masya Allah, kalau kita bisa punya apotek hidup tiap rumah itu kalau di kampung begitu dulu. Nah sekarang semua serba GoFood, semua serba Shopee, udah hubungan kepada tetangganya menjadi bagian yang kemudian cuman momental aja. Pas sholat Id baru ketemu, setahun sekali. Rasulullah SAW itu pantang menyimpan daging. Kalau ada daging itu pasti disuruh bagiin. Jangan ada daging tersimpan, kata Rasulullah SAW. Suruh bagiin. Ini tetangga yang ini udah dapat belum? Yang itu udah dapat belum? Ini udah dapat belum? Karena Rasulullah SAW itu tidak pernah makan lebih dari 3 hari kenyang berturut-turut. Gak pernah kenyang berturut-turut 3 hari, itu gak pernah. Pasti ada laparnya. Bukan karena Rasulullah SAW gak punya kulkas ya. Kalau di sana musim dingin itu benar-benar kejaga, dan daging kambing itu gak perlu disimpan di kulkas, digantung gitu aja. Insya Allah gak apa-apa kok. Kalau kita itulah nanti dapat bagian potongan daging kambing, nggak usah masuk kulkas, digantung aja. Asal jangan kena air, dia nggak akan busuk. Abu Dzar Al-Ghifari pernah diminta oleh Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, kalau masak banyakin kuahnya, bagikan ke tetangga. Tapi jangan ditiru ya, bagi kuah daging ke tetangga itu jangan dilakukan di sini. Karena beda budaya. Di zaman Rasulullah SAW itu makannya adalah roti baget yang keras itu dicocolin ke kuah sop. Nah baru dimakan. Jadi empuknya roti baget itu sama kuah. Nah kalau di kita ya dibarengin lah sama rotinya gitu, atau sama dagingnya lah paling enggak. Kalau tiba-tiba bikin soto kuning doang gitu, dikasih ke tetangga, ini apa ini? Uyuh jaran apa ya? Buat nyerang kembang. Jadi jangan ditiru plek-keteplek gitu. Nirunya hanya pada kondisi berbaginya saja. Nah kalau di sini masya Allah, kalau tiap Ramadan aja kita nggak ada sarapan kan? Ada yang mau sarapan Ramadan? Enggak lah. Sekali-sekali nanti bikin sahur bersama gitu. Wah, mulai dari jam 3 kita ngumpul di sini. Dan lain-lain. Ya, banyak itu skala kecil. Yang skala besarnya seperti apa? Skala besarnya itu seperti tadi saya bilang, pembagian zakat mal, pembagian zakat fitrah, penyebaran wakaf, sehingga manfaatnya dirasakan oleh begitu banyak orang. Aksi sosial. Jadi jangan cuma saudara-saudara kita di Mesir gempa, kita kirim duit ke Mesir. Palestina di Gaza butuh ini, kita kirim ke Gaza. Sementara tetangga kita sendiri belum tersentuh dengan itu. Padahal ada saudara-saudara kita yang udah pensiunan misalnya gitu ya. Kalau orang miskin itu kan kategorinya besar pasak daripada tiang. Dia punya penghasilan, punya rumah, punya mobil, tapi pengeluarannya lebih besar ketimbang pemasukan. Itu masuk miskin itu.
Kalau dia jual rumahnya, dia mau tinggal di mana? Kalau dia jual mobilnya, dia mau tinggal mau pakai apa? Kendaraan buat mobilitas. Jadi jangan kemudian mentang-mentang kelihatan mobilnya, kelihatan rumahnya, nggak miskin. Kadang-kadang ada yang sampai ngobrol itu kita perlu ngobrol sama saudara-saudara kita. Nah, mudah-mudahan Rasulullah SAW ketika menyampaikan khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat banyak orang. Mudah-mudahan dari kajian pagi ini Allah SWT akan berikan kelembutan hati untuk kita menghadirkan begitu banyak amal yang insya Allah jadi pahala buat kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi wasabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ini potongan dari ayat 159 ya, faida azamta fatawakkal 'alallah, be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Monggo saatnya kita berbagi rahmat, karena ketika ada yang bertanya Allah turunkan rahmat, ada yang jawab Allah turunkan rahmat, ada yang dengar tanya jawabnya Allah turunkan rahmat. Jadi minimal ada 3 rahmat kalau ada yang bertanya. Kalau enggak ya enggak ada. Kayak tadi ada pengali amal tapi pembilangnya 0. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke pembawa acara. Mata Allah fi kulli haid. Jazakallah khair Ustaz Dodi Al-Jambari. Selanjutnya seperti biasa Bapak dan Ibu, kami buka pertanyaan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ketika kita akan memberikan sesuatu kepada orang lain, terkadang kita takut dia tersinggung gitu. Ya. Dia itu apakah ya kita melihat secara apa, mungkin dia tingkatnya mungkin kategori Levelnya lebih tinggi gitu ya. rendah enggak, orang rendah miskin gitu. Tapi kita takut tersinggung. Maksud saya sebenarnya akan menjadi sedekah, tapi yang keluar kata-kata ini hadiah. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Terima kasih. Masya Allah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kita menjaga hati orang lain agar tidak terkesan kita memberikan sesuatu yang kemudian diterimanya menjadi salah sangka. Karena contoh begini misalnya, Rasulullah SAW itu tidak makan sedekah, tapi makan hadiah. Boleh nggak kita niru gitu? Jadi kita nggak terima sedekah, terimanya hadiah. Jadi begitu ini sedekah, Rasulullah SAW nggak ikut makan. Tapi kalau hadiah, beliau nyomot duluan. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Gitu. Karena sebetulnya kalau sedekah itu kayaknya gomesin banget ya sedekahin gitu. Tapi kalau kita bahasakan dengan ini hadiah. Hadiah itu pemberian. Jatuhnya apa? Pemberian karena apa? Karena ini sodik. Sodik itu apa? Ya sodakoh juga. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain itu adalah sodik, kebaikan. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau itu jadi sedekah kemudian dibunyikan hadiah, nggak ada masalah. Pun kalau misalnya dia berhak menerima zakat gitu, kita nggak langsung bilang tolong diterima ya zakat saya. Biasanya kadang-kadang orang tersinggung dengan penerima zakat itu justru. Ini ada hadiah Ramadan, padahal zakat sebetulnya. Jadi nggak usah kita nyari ini zakat ya, tanda apa serah terima terus ajarakallah bima atau itu nggak perlu. Zakat itu tidak ada akad, yang ada akad itu nikah sama jual beli. Makanya hati-hati kalau rumah makan Padang sama orang Tegal, nggak ada akad itu. Makanya teknologi touchscreen itu kan dari warung Tegal kan ya. Colek keluar sepiring gitu kan. Ini sama ini keluar sepiring. Itu teknologi Android awal-awal tuh touchscreen tuh dari situ. Bercandanya orang warung Tegal. Tapi kemudian akad jual belinya di mana? Nggak ada. Maka biasakan kita akadnya jual beli.
Mbak, piro iki? Makan aja dulu, nanti bayar belakangan. Enggak, biar saya tahu ini berapa, nanti saya bayar belakangan. Jadi tahu dulu. Bahkan saya diajarin sama guru saya itu, kalau pernah beliau mencoba ke rumah makan Padang. Ke rumah makan Padang itu kalau kita minta ngerames, ini berapa? Nggak dijawab. Tapi begitu selesai makan, panggil, dah, bara kau dah. Baru dihitung sama dia, ini. Tadi sama apa? Sama ini. Kecuali dihidang, begitu dihidang dilihat sisanya aja. Oh ini bekas kuah ini, oh ini bekas wadahnya ini apa segala macam. Untuk meyakinkan biasanya ditanya ini anu ya, ini ya, gitu. Kadang-kadang ada yang licin banget sekarang dikerok pakai tangan gitu kan ya. Bahkan sampai biasanya enak, iya, biasanya enak tuh. Nah, yang begitu biasanya dikonfirmasi sama dia. Nah, rumah makan Padang sama warung Tegal itu nggak ada jual beli. Maka akadnya secara syarak batil. Jadi kita mesti ngakalin. Maka saya sering kali niru sama guru saya. Jadi bikinnya makannya bagaimana? Di sini kalau telur begedel sama kuah rendang berapa? Oh sekian, udah. Saya bayar nanti. Ada akad. Atau kita lihat di mejanya ada menu sama daftar harga enggak? Atau di pampang. Kalau kita datang ke restoran kan ada menu ala carte. Yang kita bisa pesan ini harganya berapa. Kalau anak kos biasanya lihat kanan dulu baru kiri. Yang harganya pas sama itu baru cari menu gitu kan. Kalau orang yang sudah mapan kan, oh udah pakai menunya berapapun, nggak dilihat yang kanan, pokoknya mau makan enak aja. Maka ketika kita begitu ke warung Tegal itu biasakan akad, karena mereka nggak pakai akad. Nah itu baru perlu akad. Tapi kalau untuk zakat, untuk hadiah, untuk sedekah, maka katakan hadiah saja, nggak butuh. Saya terima hadiahnya nggak perlu. Hadiah saja cukup sudah. Gitu, wallahu a'lam. Yang lain monggo silakan. Ibu-ibu ada? Mangga. Nah, ini orang Padang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini berkaitan dengan dosa. Ya. Aksi sosial. Kita dalam menjalankan kehidupan di masyarakat ini memang nggak sulit, Ustaz. Ya. Berinteraksi dengan sesama kita. Kita nggak tahu tersinggung atau tidak tersinggung. Saya banyak mengalami dan kadang berkomunikasi. Kita nggak tahu dia tersinggung atau tidak tersinggung. Misalnya saja, misal di daerah saya itu kalau komunikasi pakai kamu itu kasar. Sementara daerah lain kamu itu biasa. Ya. Saya pernah mengalami begitu dia bilang kamu, saya naik sekali. Kemudian ada lagi contoh, saya pernah mengalami juga di dalam bergrup ber-WA. Saya mesar, menurut saya tidak apa-apa, tapi menurut yang baca yang lain tersinggung. Nah, banyak hal yang lain berinteraksi dengan sesama kita ini sangat menjaga susah sekali, Pak. Ya. Nah, kalau itu terjadi, apa kita berdosa, Pak? Baik. Kemudian berkaitan dengan dosa, kalau dosa kita sesama, yang kita tahu sebelum kita diberi maaf dan memaafkan, sebelum kita mati, itu tetap belum clear. Ya. Nah, kalau itu terjadi dalam berinteraksi dalam sosial ini, Pak, bagaimana, Pak, anunya? Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innama a'malu binniyat. Kalau kita betul-betul kepengen bikin orang tersinggung, pasti dosa. Langsung itu. Belum nyampe ke orang aja udah dosa itu.
diterima sama orang atau enggak, tetap dosa. Tapi kalau kita tidak bermaksud untuk itu dan orang menerimanya salah, maka harus dilurusin. Contoh, saya pernah ngobrol sama orang Makassar, cantik Pak. Terus kemudian dekat sama saya, dia nanya sama saya, kita dari mana? Saya nggak kemana-mana bareng dia gitu kan. Kita dari mana? Kita tuh menurut kita itu saya dan dia gitu ya. Sampai kemudian obrolan, kita anak berapa? Lah nikah aja belum. Itu bahasa-bahasa begitu tuh baru dijelasin. Maksudnya kita bapak ini bapak saya maksudnya. Kan kalau bahasa bercandanya kan bapak saya kan gitu kan, bahasa bercandanya orang apa para stand up comedian itu saudara siapa gitu misalnya. Saudara MC, oh, bentar, saya boleh telepon nggak? Saya mau telepon saudara saya. Alah, mau saudara MC kok yang di ini kok malah nyari saudaranya. Butuhnya sama saudaranya bukan sama dia. Jadi kekacauan komunikasi ini harus diluruskan. Maka bisakah kita kemudian menyampaikan tadi yang ta'aruf tadi? Belum nongol. Boleh ditongolin? Boleh tongolin aja. Nah, nih. Ada tasamu, ada ta'aruf, ada ta'awun, ada tahadu, tahabu. Jadi makin sering kita interaksi, maka kemudian saya seringkali membuka obrolan itu kalau ketemu sama orang, saya ceritakan hal-hal yang lucu di antara begitu banyak orang. Contoh orang Sunda nanya sama orang Jawa yang pakai WC umum. WC umum cuma satu Pak, itu dipakai buat bareng-bareng. Orang Sundanya nanya, atos Kang? Enggak, mencret kok. Maksudnya gimana sih? Ternyata salah paham. Yang satu tanya atos, orang Sunda bilang itu maksudnya udah belum gitu maksudnya, masih lama gitu. Atos Kang? Enggak, mencret. Makanya lama saya sakit perutnya. Udah lama nunggu. Atos kan dibilang mencret kok, bolak-balik atos terus aja. Nah ini kan masalah bahasa yang kemudian mesti punya kesenjangan. Sama kayak bilang orang Jawa bilang gedang itu pisang, tapi orang Sunda bilang gedang apa? Pepaya, nggak nyambung banget. Nah itu kalau nggak ketemu, bisa ribut itu. Deh, kalau bahasa Sunda gedang itu apa? Pepaya. Tapi orang Jawa bilang gedang apa? Pisang. Nggak nyambung itu. Tapi kemudian diluruskan dengan komunikasi. Maka butuh kepada komunikasi. Jadi sampaikan dari mana Pak asalnya. Itu biasanya ngebuka jalur tuh. Dari mana asalnya? Oh saya dari Anu. Oh biasanya kita langsung kenali. Oh biasanya orang sini menggunakan istilah ini untuk itu. Gitu. Orang Padang kalau udah pakai denai kasar Pak. Tapi kalau ambo, itu halus. Ya. Awak lebih halus lagi. Gitu. Tapi kalau aden, wah itu kasar itu. Jadi kadang-kadang bahasa-bahasa yang kemudian kita harus kenali itu balik lagi ke intention kita, niatnya apa. Maka balik lagi innama amalu biniat. Tapi jangan diputus. Jangan lupa bahwa innama a'malu bi khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Apakah kita mau belajar berkomunikasi dengan baik atau tidak. Bahasa WA itu kadang-kadang kalau tanpa emotikon, tulisan biasa itu bisa menjadi serius buat orang. Tapi maksudnya kita bercanda, karena kan enggak ada emotikonnya gitu. Jadi kayak beneran itu. Contoh misalnya, Pak, Bu, kita ini nggak boleh merintah orang sholat. Loh, masa merintah orang sholat nggak boleh? Nggak boleh. Tunggu dia selesai sholat dulu, baru kita perintah. Orang lagi sholat kok diperintah. Loh, ini kan ngelurusin bahasa begitu aja. Boleh nggak kita merintah orang sholat? Orang lagi sholat diperintah? Nggak boleh. Orang lagi sholat diperintah. Maksud kita adalah
merintah orang untuk sholat, ngajak orang untuk sholat, tapi bahasanya kan beda jadi. Masalah bahasa aja ini. Saya punya kendala bahasa sama saya ngajar orang Jerman, tapi dia orang Itali. Jadi saya sedikit-sedikit harus pakai bahasa Inggris yang dimengerti sama mereka, sementara saya nggak jago bahasa Inggris. Saya bilang, sorry if I'm not fluent talking English because my bad. I'm learning English only from movie and game. Cuma nonton film sama main game aja, jadi ngerti bahasa Inggris. Saya begitu ditanya, pernah golf? Oh pernah, saya tahu. Di HP maksudnya, main golf di HP. Kalau suruh pegang stick mungkin nggak bisa. Tapi kok di HP tahu mana yang birdie, mana yang par, mana yang apa segala macam, one in a hole, tahu istilahnya. Karena di HP, karena tahu istilahnya. Main volley juga gitu, tahu ukurannya berapa, lapangan berapa, karena ada HP. Main bola juga senangnya di HP doang. Dulu masih jadi gamer gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu mesti dikomunikasikan. Jadi setiap kita selesai gitu, mohon maaf ya, saya asalnya dari anu kalau ada apa-apa yang menyinggung. Gitu. Makanya kadang-kadang itu untuk hal-hal yang seperti itu kita bisa netralisir dengan menyampaikan klarifikasi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dengan postingan saya ini, kasih emoticon apa kek. Gitu. Wong kadang-kadang ngasih emoticon begitu persepsinya keliru aja, jadi pemahaman yang juga salah kok. Ada teman saya itu selalu ngasih mata berkaca-kaca, jadi matanya bulat terus berkaca-kaca. Maksudnya apa? Sedih, nangis atau apa? Ternyata dia menggunakan emoticon itu versinya dia sendiri, nah kan kacau jadinya, nggak nyambung sama orang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa mecah apa namanya. Jadi dosa itu karena intensi kita, niat kita apa. Kalau niat mau bikin orang tersinggung maka berdosa langsung seketika itu. Jadi kalau kita tidak punya niat untuk itu, urusan dia tersinggung atau enggak, salah sendiri, kena masuk hati gitu. Jadi itulah pentingnya kita kemudian berinteraksi. Gitu. Misalnya saya pendakwah ngomong bahwa kita harus taat kepada Allah SWT. Ibu-ibu yang belum pakai manset biar tangannya nggak kelihatan. Kaos kakinya pakai kaos kaki biar kakinya nggak kelihatan. Karena orang yang nggak pakai kaos kaki itu sama kayak orang nggak pakai jilbab. Yang nggak pakai kaos kaki tersinggung. Tapi ketika terakhir biasanya alafu minkum wastaghfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah dan saya juga minta maaf kepada ibu. Apakah saya berdosa bikin orang tersinggung? Kan intensinya nggak separah itu. Kalau kayak begitu Rasulullah SAW paling banyak dosanya karena banyak tersinggung sama Rasulullah SAW. Loh iya kan, banyak nggak cocok sama Rasulullah SAW kan. Para pezina jadi kena, para maling jadi kena gitu. Orang-orang yang maksiat jadi kena. Tersinggung semua sama Rasulullah SAW itu. Bisa nggak masuk surga Rasulullah SAW gara-gara orang tersinggung seperti itu. Kan nggak gitu ngitungnya gitu. Jangan dibalik. Gitu. Selama memang intention kita atau niat kita tidak untuk itu, insya Allah tidak ada dosa diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya, cukup ya? Ada lagi? Monggo? Masih ada? Pak Toyo udah pegang mic loh. Jagain. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dodi yang terhormat. Yeah. Dari paparan hari ini dari Sunnah Rasul dan yang seharusnya kita negeri Muslim terbesar di dunia, semestinya kita sudah menjalankan itu menjadi habit kita. Ya. Tapi justru banyak hal tersebut sudah diimplementasikan oleh negara-negara yang berpaham kafir. Di Eropa, maunya katakanlah di Eropa Timur dan segala macam, itu sudah biasa dengan each other, itu udah biasa, respect each other itu udah biasa. Bahkan dengan hukum jual beli itu tidak ada yang makan duluan, itu nggak ada. Ya. Kalau beli ya udah bayar duluan. Dulu, ya. At least hukumnya udah sah. Ya. Kemudian kalau dengan tetangga dengan potluck itu udah Ya. sangat itu udah habit gitu. Ya. Nah, Fully agreed. kenapa justru negara-negara yang berfaham kafir itu justru sudah mengimplementasikan ini secara, kalau kita pakai istilah kafah mungkin ya,
Bahkan mungkin dia nggak aware bahwasanya ini adalah Rasulullah yang mengajarkan. Tapi justru kita tertinggal. Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya? Pertanyaannya adalah justru kenapa kita yang tertinggal dibanding mereka-mereka yang sudah mengimplementasikan seperti itu. Baik. Gitu. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau pernah datang ke UAE, pernah datang ke Saudi gitu ya, pernah datang ke negara-negara yang muslim bukan Indonesia, itu kita akan menemukan orang-orang yang mengerjakan adab-adab atau akhlak Islam itu banyak banget. Contoh misalnya, ketemu di hotel, masuk lift bareng, itu nggak ada yang nggak salam, pasti salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu meskipun melengos, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pasti jawab. Ketemu di papasan toilet, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahwa kemudian berlanjut kepada pertanyaan gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Can you speak English? I came from India, I have no money, can you help me? Nah itu ada yang begitu juga ada gitu ya, nerusin gitu. Tapi ada modus-modus yang lain yang ketika assalamualaikum betul-betul sensor truly from dari habitnya sendiri. Dan kita kalau nemu ini tuh di kita, mohon maaf, memang saya ngelihatnya sih salah didik sih kita ini. Dulu ada zaman budi pekerti itu, kalau di zaman saya itu karena saya mungkin orang Jawa kali ya. Jadi ewoh pakai ewoh itu masih dipakai, unggah-ungguh itu masih dipakai. Bahkan saya masih mengajarkan kepada anak-anak saya kalau lewat depan orang tua itu mesti merendahkan badan. Dalam Islam nggak boleh loh Pak. Dalam Islam nggak boleh loh, ngerendah sama orang nggak boleh, ngerendah itu sama Allah. Tapi kan maksudnya ini bukan merendahkan diri depan manusia. Beda sama orang Jepang yang kemudian ketika ketemu pasti bowing gitu. Pasti begitu, memang itu adabnya gitu. Makanya saya pernah dulu berinteraksi sama orang Jepang cukup lama, sekitar kurang lebih 4 tahunan. Itu mereka, saya pernah nemenin teman ini belanja. Dan dia belanja ini tempat komunitas Jepang di Atamiko. Jadi ketika ketemu sama yang dia kenal karena lebih tua gitu, masih ika deska, apa segala macam, bahasa basi lah, apa segala macam. Nanti ketemu lagi, begitu lagi, ketemu lagi, begitu lagi. Lama-lama dia pegel. Terus lama-lama begitu ngelihat ibu itu, dia langsung buang badan. Jadi pokoknya nggak ngelihat aja. Jadi nggak harus mosi-mosi lagi kan gitu. Maka yang begitu kadang-kadang ya dari mereka sendiri jengah juga dengan budaya yang mereka anut sendiri. Tapi itu bagian dari apa yang sudah tertanam sejak mereka kecil. Di kita budaya ngantri pernah nggak kita ajarin sama anak-anak kita? Diajarin sama para petinggi-petinggi, potong kompas, pakai jalur fast track. Bisa bayar nggak untuk bisa bukain akses khusus? Udah, rusak. Budaya antrinya hilang. Karena apa? Semua orang pengen lebih cepat. Gitu. Nah, Syekh Muhammad Abduh pernah menyatakan memang saya tidak melihat ada tanda-tanda Islam di barat. Tapi saya menemukan banyak orang Islam di sana. Di timur saya tidak menemukan ada orang Islamnya, tapi tanda-tanda Islamnya banyak. Maksudnya apa? Akhlaknya nggak cocok sama nilai-nilai yang diajarkan. Misalnya dulu itu masih zaman kita kena penataran P4. Sekarang nggak ada. Dulu masih zaman rapot itu ada budi pekerti. Sekarang nggak ada. Bahkan PPKN pun cuma sekedar norma, bukan nilai. Nah kalau sudah begitu berarti yang ngajarin mestinya ya kita ini, ya orang Muslim ini. Maka jadikan komunitas Muslim di tiap kelompok itu menjadi kental dengan budaya itu. Contoh misalnya, anak kita keluar dari majelis, biasakan seperti ngacung dulu kemudian pergi gitu. Atau kalau misalnya dia mau duluan baca kafarat majelisnya sendiri, itu sudah dibiasakan, ada bermajelis seperti itu.
Tapi buat yang nggak paham, yang nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, ya repot. Mohon maaf, di Saudi itu tidak ada pengajian taklim seperti kita begini ini yang sifatnya komunal. Nggak ada, semua dilakukan di masjid. Bahkan materi-materi khutbahnya para khatib itu datang dari Lasnah Daimah di Darul Ifta. Di fax, di email sekarang atau di WhatsApp kalau sekarang ke imam-imam yang ada di seluruh jazirah Arab. Jadi semua materinya sama sehingga pemahaman jamaahnya menjadi sama. Kenapa setiap kita melihat di Saudi itu begitu azan langsung tutup toko, cuman tutupin sama itu. Jadi kalau mau dicolong ditarik dari samping atau apa bisa aja. Tapi karena askarnya begitu luar biasa gitu, ada yang cuma nutup pintu di dalam, nggak sholat malah ngopi. Loh, itu yang jahiliyah begitu, orang Arab. Gitu. Makanya Nabi turun di Arab karena orang Arabnya begitu. Gitu. Nah di kita, wow lebih parah. Jadi di Indonesia ini yang kurang adalah nilai yang ditanamkan. Karena apa? Mohon maaf, jalanan dibagi jalur kiri kanan saja. Kalau nggak ada divider, nggak ada separator, akhirnya jalur kanan dipakai sama para pengguna jalan yang jagoan-jagoan itu. Kosong nih, ambil kanan. Kosong nih, ambil kanan. Sehingga yang punya jalan yang mau dari sana nanti lebih galakan yang ambil jalan itu. Begitu kita lihat jalan satu jalur itu dua arus gitu, arus kiri arus kanan, yang biasanya suka nyelonong itu ketika mau itu kita ganggu mobil kita tuh kita ngerem aja dia yang melotot loh Pak. Kenapa? Karena sejak kecil tidak punya budaya untuk berpikir tentang orang lain, yang penting saya. Kalau saya berangkat dari rumah ke sini, itu akan banyak menemukan tumpukan-tumpukan sampah di pinggir jalan yang sudah sistemik. Nanti ada mobil sampah yang kemudian ngambil di situ. Padahal kalau dibikin TPS, tempat pembuangan sementara, bisa sebetulnya dilokalisir gitu. Di Jakarta begitu semua, nggak ada tumpukan sampah sampai ke jalan-jalan. Di kita kadang-kadang ada tempat sampah dikit, buang sampah. Daripada bayar iuran sampah, mending buang sampah semaunya. Sampai kemudian muncul perda, barang siapa membuang sampah ke sungai kena denda 500.000. Ada dipajak. Sampai yang paling kasar itu yang buang sampah di sini anjing, yang buang sampah di sini orang gila, nggak mempan kita pakai slogan-slogan begitu. Apa masuk gang itu kasih polisi tidur dibanyakin, negeri polisi tidur gitu ini. Kenapa? Ditulis ngebut benjut, nggak efek. Duh, iya kan? Ngebut benjut. Gitu. Maksudnya kalau ngebut mau dicitakin gitu. Tapi nggak ngefek juga, itu cuma warning aja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo kita bikin keluarga kita paling tidak gitu, dalam skala kecilnya. Terus kemudian lingkungan kita, gitu. Banyak excuses dari kita kadang-kadang begini. Begitu ngelihat anak-anak melakukan kesalahan atau ketidaksopanan, maka kemudian dalihnya orang tua apa? Namanya juga anak kecil. Anak kecil juga diajarin adab kali. Jadi nggak mentang-mentang namanya juga anak kecil, nggak boleh. Parenting itu justru bagaimana menjadi parent, bukan childrening, bukan memahami anak sebagai anak, tapi justru bagaimana dia bisa kita didik seperti sebagaimana para anak. Saya melihat di begitu banyak ayat, Nabi Ismail contohnya, di surat 37 ayat 102 itu, di usia 8 atau 10 tahun dalam riwayatnya dikatakan beliau rela hati melepaskan nyawanya karena ketika bapaknya ngomong saya harus menyembelihmu, menurut pendapatmu bagaimana? Kalau bapak yang otoriter itu langsung, nak sini nak saya sembelih kamu, ini perintah Allah, ngek. Enggak. Nabi Ibrahim enggak begitu di surat 37 ayat 102 itu. Dibilangnya apa? Karena saya diperintahkan sama Allah SWT untuk menyembelihmu, menurut pendapatmu bagaimana? Dikasih pilihan.
Sekarang masalahnya, pernah nggak kita ngajarin sama anak, kamu hari ini sekolah pakai bajunya ini apa segala macam, mau sarapan apa? Nggak peduli ibunya, pokoknya saya maunya masak ini, makan. Mau makan, nggak mau nggak usah makan. Gimana? Padahal sebetulnya tinggal ditanya, kamu mau makan apa? Ibu punya 5 menu. Mau telur rebus, mau telur ceplok, mau telur dadar, mau diorak-arik, atau mau, loh, kan pilihannya banyak. Tapi ya telur doang memang. Tapi setidaknya tambah 6 tuh jadinya. Ada setengah-setengah matang tadi. Jadi setidaknya kita memberikan pilihan bahwa dia bisa memilih, dia bisa menentukan pilihannya sendiri dengan opsi-opsi yang kita berikan. Hari ini kita mau ke Anu, kamu mau milih pakai baju yang mana? Jangan sampai kemudian begitu pakai baju, enggak, itu baju pergi, nggak pantas buat itu. Ini baju main, ini baju tidur. Seolah-olah kita yang menentukan dia berhak pakai baju apa. Akhirnya apa? Anak-anak begitu buka lemari, ibu pakai baju apa ya? Loh, hilang inisiatif. Gara-gara setiap kali ngambil disalahin terus. Padahal mestinya kita bisa didik, ini baju yang model kayak begini ini buat di rumah. Karena apa? Dia santai, lebih enak, loose, bahannya ini, segala macam. Dikenalin, dididik. Nah kalau baju-baju begini, ini buat main, karena bisa kotor-kotoran, apa segala macam, dan seterusnya. Nah ini baju buat pergi, kalau buat pesta, buat apa, segala macam, ini itu segala macam. Nah ini yang buat sholat, bisa ini. Sehingga dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Anak-anak itu memayyiz itu cuma nyari senang kok Pak. Anak kecil itu tidak pernah punya esensi baik dan buruk. Dia yang penting senang aja buat dia. Kalau kita lihat anak umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, yang dia lakukan begitu pegang sendok, begitu mukul meja makannya, tek, dia senang dengan tek itu, diketok terus Pak, tek. Pindah ke restoran karena kegiatan itu diterusin, akhirnya apa? Tong, piring-piring, tung, karena seneng. Kita juga jangan merasa terganggu dengan, nggak diatur banget sih anaknya, nggak usah, anak-anak kok. Sampai level itu bisa kita pahami, tapi sampai kemudian udah mulai gede, lari-lari sana kemari, saya pernah lihat di Madinah itu, ada seorang anak yang kemudian lari dari ujung ke ujung, orang nih duduk, itu dikeplakin topinya tuh, pak, dari ujung ke ujung. Kemudian ada tim cleaning service itu langsung bentak dia, walad. Dibilang amal jamil, yang bagus. Amal jamil itu maksudnya amalnya yang bagus, gitu. Dan orang-orang di sana itu biasa sama orang ya egaliter aja gitu. Kalau pernah masuk ke perkampungan Arab di Saudi itu Pak, di Mekah, di Madinah, itu mereka kalau larian apa segala macam, di balik mobil apa segala macam, itu mobil bisa dinaikin Pak, bodoh amat mobil siapa, yang penting dia senang. Kita yang punya mobil, ya salam. Dijak-injak gitu, turun mari bayaran lagi dan seterusnya. Nah ini yang kemudian membuat kita jadi harus mengajarkan adab kita itu kepada anak kita. Kalau kita cek seberapa banyak kita mengajarkan anak kita adab. Saya pernah ingat anak saya pertama itu, saya selalu ajarkan nggak boleh buang sampah sembarangan. Makan permen kantongin sampahnya, nanti ketemu tempat sampah baru bongkar. Apa yang terjadi Pak? Ibunya tiap nyuci nemu sampah di kantongnya. Karena setiap ketemu tempat sampah lupa buang. Itu sampah semua. Yang kecil lucu lagi. Pokoknya hanya boleh belanja yang ada label halalnya. Abi ini halal. Kamu mau beli. Dah. Pokoknya nggak boleh lebih dari 4 item ya. Udah bawa. Begitu sampai rumah, ini kok nggak dimakan? Enggak, aku cuma suka aja halal. Ya, nggak dimakan ternyata. Ada yang lupa, yang saya harus lakukan adalah yang kamu mau dan kamu mau habisin asal ada halalnya beli.
Abi mau beli. Ternyata ada bagian yang missing. Yang penting ada halalnya, pokoknya boleh dibeli. Gitu. Jadi kadang-kadang kitalah yang paling bertanggung jawab atas pendidikan kepada anak kita, supaya lingkungan kita kejaga, nanti ke lingkungan yang lain ada yang namanya kontrol sosial. Dulu tuh mainan-mainan itu kontrol sosialnya tinggi, Pak. Main gundu, main dampu, dampar, main apa? Kok di kita tuh, kok di saya tuh dulu gobak sodor. Kok di sini apa? Takadal ya. Takadal, apalah macam-macam gitu, galasin gitu ya. Itu mainan-mainan yang kontrol sosialnya tinggi. Main congklak aja, Pak, dakon. Tahu ya, congklak yang bijinya 7 itu. Klik 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 klik. Itu ada nggak yang curang genggam? Tapi kalau kita kemudian ketahuan sama dia, dia curang nih, jangan main sama dia lagi. Setelah itu dia nggak curang lagi, Pak, karena nggak diajak main. Kontrol sosial. Tapi kalau main sekarang, game-game apa segala macam, nyari cheat, Pak. Kalau bisa cheat, kenapa mesti normal-normal aja? Di cheat, wah jadi sakti, jadi apa segala macam. Cari cheatnya. Coba cheatnya game wah ketemu semua, Pak. Pencet ini, ketik segala macam dan seterusnya, cheatnya ada semua, bahasa-bahasa coding gitu. Tapi anak jadi nyari itunya, nyari cheatingnya, tanpa sadar dia diajarkan untuk bagaimana korupsi, bagaimana nyelisihin orang lain, bagaimana ngambil hak orang lain dan nggak peduli sama orang lain. Itu yang mungkin terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lah yang paling bertanggung jawab atas keluarga kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada terakhir? Kalau nggak ada kita tutup. Cukup ya? Baik, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, jazakumullah khair kasir pada guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Bapak dan Ibu, telah selesailah kopi fajar kita pada 18 Ramadan pada pagi hari ini. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan oleh beliau pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dimudahkan untuk bisa memahami juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan informasi, sekedar mengingatkan Bapak dan Ibu untuk nanti malam pada tarawih kita akan ada nuzul Quran. Semoga kita semua bisa hadir dan kita jawab insya Allah. Demikian, terima kasih.